Iya, kalau kita mau siap. Gampang itu kalau kurang pendek tinggal potong. Ini 185 kan enggak mau. Jadi ada maksudnya rapatin aja nih. Yang salahnya itu malah panjangan di sono. Sini dulu. Iya. Malah ditangani biar youtubernya Payuan nggak ada. Mana? Gawe. Oh gawe. Ya. Mana jauh amat ada kok. Iya makanya. Panjangan. PT dibilang dulu PT udah sini. Udah bilangin. Tetap aja mau di sono deh. Dari mana? Kosong nih. Geser. Pak RW sama wakil RW Oh, di Pak situ. RW sana Pak RW. Tapi ngejebur. Kagak. Itu masalah nyeri. Di makanannya biasanya deket Pak Ustadz suka banyak. Tadi Pak Haji Iman yang ngomongin itu yang Padu mah mulai janjian. Belum masuk Ustaz ke dalam. Masih ada ulang. Nabi Sulaiman jadi Surat Sulaiman nanti. Ya. Cucu. Tapi biasa di sini. Ya sini biarin berani berani. Udah biarin. Jadi di komplek kita ada berani. Kalau di sini anak Pak Jumali. Pak Jumali. Si siapa namanya? Iqbal. Bilal. Terus ya saling bangun aku mau kalau mau 22 kira-kira ngirim buset membawa pisan. Oh, begitu, Pak. Emang baru buat apa ya tadinya? Buka mobil mana tuh? Hah? Aduh, makanya saya teh sabar Ali mah. 22. Enak memang kan pasti survei ya. Kita pan Itu kosong. Tes 1 2 3. Makanannya banyak sana. Makanannya banyak. ini Pak RW ini mau. Sehat kan? Masya Allah. Udah disiapin tempatnya itu. Duduk. Tes 1 1. Mohon perhatian karena acara pengajian akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Budori. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau. Yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RT 02 Bapak Tri Raharjo beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Ustadz Abdul Rahim beserta Haji Iwan Setiawan. Yang saya hormati para ketua RT 1 sampai RT 9 maupun yang mewakili. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, wabil khusus pemangku wilayah Bapak Ketua RW 021 Bapak Muhammad Yunus. Alhamdulillah beliau setelah hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan dalam mengemban amanahnya. Amin. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, para guru, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para hadirin persatu namun tentu tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dapat rahimakumullah. Perkenankan saya malam ini menjadi pembawa acara. Namun sebelum kita menginjak kepada acara yang utama, zikir serta tausiah, mari kita buka pengajian ini dengan membacakan Al-Fatihah. Semoga kasih sayang karunia Allah serta keberkahan selalu menyertai kita berjamaah. Wa diniyah wa kuliniyatin sholiyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para bapak hadirin jamaah. Untuk menginjak acaranya selanjutnya yaitu pengajian yang insyaallah akan dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Budori. Kepadanya waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa
dan jajarannya, Bapak RW dan jajarannya, Bapak-bapak RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menghadirkan limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang juga tidak kalah penting adalah nikmat sehat dan sempat. Semoga segala limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita membawa keteguhan iman dan takwa dalam diri kita, membawa kesungguhan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat beserta salam tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bersyukurnya kita yang telah mengadakan peringatan tentang lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita adakan malam minggu yang lalu di masjid kita, yaitu Masjid At-Taqwa. Sekarang tinggal hikmah-hikmahnya agar kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita. Apa tujuan peringatan Maulid? Tujuan memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tiada lain supaya bangkit iman kita, takwa kita, kesungguhan kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak diadakan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itu tujuan peringatan Maulid itu memang untuk membangkitkan semangat terutama generasi muda Islam dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memperjuangkan agamanya Allah, dalam memperjuangkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu iman generasi muda terutama seperti sekarang. Jadi sudah seperti saat ini. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai lemah, jihad dan perjuangannya untuk agama mulai lemah karena banyak di antara kita yang sudah
terhipnotis dengan kemajuan zaman. Sehingga bacaan yang namanya Al-Quran, bacaan bagi orang yang beriman, ini sudah banyak diganti dengan membaca bacaan yang lain. Kalau dulu hanya ada buku-buku cerita karangan-karangan orang di luar Islam, kalau sekarang sudah nggak ada yang pegang buku. Bahkan kalau saya ingat jual buku hadis saja nggak laku. Buku hadis yang tebal mungkin yang beli juga masih sampai sekarang utuh, nggak pernah dibuka mungkin. Karena saya juga sama, utuh di rumah. Jadi jual buku hadis sudah nggak ada yang mau. Al-Quran juga sudah jarang orang beli karena semua sudah ada di gadget. Tinggal di-download Al-Quran dengan artinya 3 bahasa. Bahasa Arabnya ada, Inggrisnya ada, Indonesianya ada. Bahkan kalau mau bahasa Mandarin ada juga. Sama generasi muda saat itu seperti sekarang. Yang hadir di pengajian Rocky sama Roni. Masih ingat Rocky sama Roni? Rombongan aki-aki. Rombongan aki-aki sama rombongan Mini. Itu dulu pengajian di mana itu? Dakwah. Jadi yang datang Rocky sama Roni, rombongan aki-aki sama rombongan Mini. Yang generasi mudanya sudah mulai malas untuk menghidupkan syiar agama. Nah, ini menjadi sebuah kajian kita sehingga peringatan Maulid menjadi penting agar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuah dengan amal-amal sholih, dengan perbuatan-perbuatan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka setelah peringatan Maulid ini kita koreksi diri. Wah, ternyata akhlak manusia sekarang ini sudah mulai banyak yang rusak. Coba, ternyata negara kita ini menjadi percontohan demonstrasi rusakan. Negara-negara lain ternyata mengidolakan kita. Tapi yang dicontohkan yang nggak baik, bikin kerusakan. Ini namanya kebablasan. Demo yang tujuan awalnya itu menyuarakan suara rakyat, tapi ternyata akhir-akhir ini malah digunakan untuk satu perbuatan yang tidak baik, menimbulkan kerusakan. Dicontohlah negara lain yang akhirnya juga lebih parah, mencontoh tapi lebih parah. Kita lihat kayak apa Nepal. Malah negara lain banyak yang ngikuti. Padahal kita pernah mengalami peristiwa 98 demo yang betul-betul membuat kita terpuruk. Nah, ini sesuatu yang kita perlu luruskan kembali, bahwa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan akhlak mulai dari tutur kata pembicaraan kita supaya jangan sampai di luar dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan kita termasuk dalam rumah tangga, membina keluarga kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
membina anak-anak kita, juga dalam membina rumah tangga termasuk bermasyarakat dengan lingkungan, itu mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sekarang ini bacaan sudah banyak yang memberikan motivasi di media-media sosial itu, banyak orang-orang di luar Islam. Kata-katanya seperti bijaksana, kata-katanya seolah-olah kata-kata yang memotivasi, tapi kadang-kadang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak aku tinggalkan apapun kepada umatku kecuali dua perkara. Siapa yang berpegang kepada keduanya, maka dia akan selamat dunia sampai akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini jadikan pegangan kita. Jangan sampai motivasi-motivasi yang ada di media-media sosial itu membawa kita seolah-olah baik, seolah-olah benar, tapi hanya sesuai akal kita. Karena agama itu bukan hanya harus sesuai dengan akal kita terutama. Agama itu bukan hanya harus sesuai dengan hati kita. Apalagi kalau hati kita gampang baper. Baper ini kebawa perasaan. Al-Quran itu sudah menjadi tuntunan, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah menjadi tuntunan. Jadi agama itu ada tuntunannya. Tidak mengikuti perasaan kita, tidak mengikuti akal kita, apalagi mengikuti nafsu kita. Sudah ada tuntunannya. Dalam tata cara ibadahnya sudah ada aturan-aturannya. Dalam tata cara bermasyarakatnya ada aturan-aturannya. Dalam menjalankan syariat ada aturan syariat. Termasuk kalau kita berhakikat, bertorekot, ini semuanya ada aturan. Jadi bab muamalah juga sudah ada aturan. Nah, ini tentang agama. Maka kita kembalikan tujuan kita memperingati Maulid agar bangkit iman kita, takwa kita, bangkit kesungguhan kita dalam mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam peringatan kemarin disampaikan ada 3 golongan manusia yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa yang kemarin? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini ada kisah. Kisah ini terjadi dan belum lama. Ini kisah nyata. Ada orang datang ke satu tempat menanyakan kuburan orang yang bernama Fulan bin Fulan. Kemudian ada yang menunjukkan ini kuburannya. Orang itu ngambil tanah, dimasukkan ke plastik, mau dibawa pulang. Ditanya, ngapain ngambil tanah ini? Buat apa ini? Akhirnya ceritalah orang ini bahwa dia tinggal di satu tempat dan ada orang yang sedang sakit sudah sekian lama, gak bisa jalan, gak bisa berbuat apa-apa, sampai terakhir ini mau ngomong saja susah, berobat kemana-mana sudah capek, sudah bosan, biayanya juga sudah habis, gak sembuh-sembuh. Sampai alternatif saudara-saudara ini, wah kita cari orang pinter saja, sebetulnya penyakitnya apa? Karena ini kalau dibilang mati gak mati, hidup gak hidup.
Kalau orang Jawa bilang jadi bunga ranjang, kembang ambil, bunga ranjang. Bunga ranjang itu ya udah di situ aja, mau ngapa-ngapain di situ. Makan di situ, minum di situ, BAB di situ, buang air kecil di situ, namanya kembang ambil. Itu cerita setelah dicarikan orang yang katanya orang pinter. Nanyalah orang pinter ini, apakah dulu kamu punya salah kepada seseorang? Dia jawab juga udah susah. Gini aja, apa kamu pernah durhaka sama orang tua? Baru dia nganggu. Apa dosanya sama orang tua? Jadi rupanya dia masa remajanya ini bukan cuma berbuat yang gak baik, bukan cuma kata-kata yang kasar, sampai yang menghabiskan hartanya orang tua ini remaja. Orang tua hartanya dihabiskan, sudah disakiti secara hati, secara fisik, sampai kemudian dia tinggal pergi, orang tuanya sakit dia nggak tahu, meninggal juga nggak tahu. Nah ternyata memang tidak langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya disitulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sakit tak kunjung sembuh kecuali, kata seorang pinter ini, ambilkan tanah kuburan orang tuanya, kemudian taruh di ember, airnya sebagian diminum, sebagian dimandikan. Ini sampai separah itulah orang yang durhaka kepada orang tua. Maka jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang tidak suka kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, orang yang tidak mau membaca sholawat saat nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Jadi begitu kita ada yang ngomong baginda Nabi Muhammad, langsung disambut Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah yang kemarin kita ikuti dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dengan memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan lahir dalam diri kita akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pula dalam kepribadian kita semangat jihadnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pula dalam diri kita untuk benar-benar beriman dan bertakwa sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa idza
anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil summa ila hadiyatan Nabiyullah Khidir alaihi salam summa ila sayyidina Syekh Qadir Jailani qadasallahu sirrahul aziz wa kullu jami'il awliya'illahi fi akhir zaman khususan ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. 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 Astaghfirullah subhanallah.
subhanallah, astaghfirullah, subhanallah. Ya akramu min kulli karim, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Razzaq ya Latif ya Mubin, ya Allah 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 ya Razzaq ya Latif ya Mubin, ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sebelum kami akhiri, kami mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Kami mohon pamit, salam yang tidak hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran. Demikian Bapak Ibu hadirin, apa yang disampaikan oleh guru kita semoga terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga menambah nutrisi keimanan kita. Wabil khusus kepada guru kita, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ladang pahala yang tak pernah terputus nanti kelak yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami persilakan kepada para bapak hadirin jamaah untuk mencicipi sebelum kami memberikan informasi kepada pihak dari DKM untuk memberikan beberapa informasi terkait sumbangan ataupun pembangunan dan lain-lain sebagainya. Ustaz ditutup.